Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Sebelum ibadah ini kita mulai, terlebih dahulu dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Kita persiapkan hati kita tundukkan kepala saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pujian penghormatan. Ketiganya yang esa, haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Kami memberikan penghormatan kami untuk Allah Tritunggal yang sudah menyertai dan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kami datang dengan kehancuran hati dan kerendahan hati karena kami seringkali jatuh dalam dosa yang sama berulang kali dan membuat hati Tuhan sedih atas perbuatan dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan pada pagi ini. Sebelum kami menaikkan pujian kami dan penghormatan kami, ibadah kami mau mohon Tuhan yang menyucikan kami, yang mengampuni kami, yang melayakkan kami manusia yang berdosa ini, supaya pujian dan ibadah kami boleh menjadi pujian dan ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Kami serahkan rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan senang dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, baik. Kiranya berkat Tuhan terus ya menaungi setiap kita hari lepas hari. Tuhan selalu memberkati kita bersama dengan seluruh keluarga kita. Seberapa lama Bapak Ibu kita ikut Tuhan? Ada yang sudah di atas 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari setengah usianya sudah mengikut Tuhan. Tapi apakah mengikut Tuhan
hanya sebatas identitas? Apakah hanya sebatas identitas Bapak Ibu? Ataukah kita betul-betul mengikut Tuhan dan mengenal Tuhan? Banyak di antara kita yang mengikut Tuhan juga belum begitu jelas arahnya kemana. Seringkali kita berlaku baik pada saat persekutuan dan ibadah saja. Pulang dari sini bisa jadi kita kembali ke perilaku hidup kita seperti pada umumnya dunia yang kita lihat. Kita rindu Bapak Ibu, kita betul-betul mengikuti Tuhan, bukan cuman sebatas identitas kita sebagai orang Kristen, tapi kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia kita. Dan baiklah setiap kita hidup terus mengagungkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang patut untuk kita tinggikan dan kita agungkan. Bersama kita akan pujikan pujian Kau Sungguh Indah. Kasih-Mu dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Dengan sungguh katakan, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami puji, dan Engkau Allah yang layak untuk kami kagumi. Kita ulangi pujian ini dari awal. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jemaat Tuhan katakan lebih sungguh, ku kagum hormat akan Engkau. Kita tinggikan Tuhan di tempat ini, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan
layak dipuji, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Engkaulah Allah yang layak dipuji, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Seberapa kagum kita terhadap Tuhan kita, Bapak Ibu. Kasih-Nya setiap hari tidak berkesudahan. Tapi apakah kita sudah mengenal Tuhan kita dengan secara utuh? Apakah kita menyadari bahwa pada saat kita membuka mata, mulai dari saat kita membuka mata sampai kita terlelap tidur, di situ ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita alami hari ini, itu semua adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kiranya setiap kita juga makin hari makin mengenal Tuhan, makin hari makin setia ikut Tuhan. Mengikut Tuhan, setia, dan menerima panggilan Tuhan untuk pengabaran Injil, itu adalah satu paket, Bapak Ibu. Biarlah setiap kita makin hari makin mengenal Tuhan, dan biarlah pujian yang akan kita pujikan ini mengantarkan kita, mengingatkan kita untuk kita terus mengikut Tuhan dan mengenalnya secara utuh. Kita bersama-sama akan pujikan Mengenal-Mu. Kita nikmati setiap bait pujian ini. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita ulangi Bapak Ibu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Menjadi penyembah Tuhan dan mengenal Tuhan bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Pergumulan, tantangan, godaan, di saat kita menyatakan komitmen kita ikut Tuhan, di situ kuasa sang iblis juga tak akan henti-hentinya mengganggu kita. Banyak cara iblis untuk memutus hubungan kita dengan Tuhan. Salah satunya dengan bisikan-bisikan, pengaruh-pengaruh. Bahkan pada saat kita berdoa sekalipun, terkadang kita tidak cukup sabar untuk mendengar jawaban doa Tuhan. Tuhan bisa saja berkata iya, berkata tidak, atau tunggu. Tapi hati, pikiran, dan telinga kita selalu mempersiapkan diri untuk jawaban iya dan jawaban yang baik. Tapi kita tidak cukup sabar untuk menantikan jawaban Tuhan iya, tidak, atau tunggu. Seberapa sering kita berdoa, Bapak Ibu, disitulah media komunikasi kita dengan Tuhan. Ada saatnya Tuhan berkata tidak, tapi di saat itulah mungkin kita berontak. Tuhan tidak sayang saya, atau Tuhan itu tidak ada. Kita sering menyalahkan keadaan dan sekeliling. Pujian yang akan kita pujikan begitu indah, bait tiap baitnya. Di sana disebutkan bahwa tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Tentunya di waktu yang tepat menurut waktu Tuhan. Tugas kita hanyalah percaya, Bapak Ibu, dan izinkan Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita. Maka yang mustahil bisa menjadi mungkin. Di saat kita dalam pergumulan kesehatan, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pelangi dalam setiap kehidupan kita. Begitu juga pergumulan pekerjaan dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu, kita pujikan pujian waktu yang tepat sambil kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kita ulangi pujian ini. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil akan menjadi mungkin hanya oleh karena kita percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua
semua. Kita ulangi dari awal dengan sikap berdoa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Lebih sungguh kita serukan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman katakan, Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, bukan melihat Dia jadikan semua. Mari kita berdoa. Kami mohon kepada Tuhan, berikan kami hati untuk percaya dan selalu berharap, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Ya Tuhan, kami juga rindu Engkau memberikan yang terbaik pada pagi ini, ketika firman-Mu diberitakan dan kami mau mendengarkannya dan merenungkannya. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami, setiap hati kami, setiap kehidupan kami, dan kami boleh dengan kekuatan Roh Kudus memahami firman Tuhan ini dan melakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu ini, Kau layakkan kiranya Tuhan, dan Kau mampukan untuk menjadi alat bagi pesan Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada hamba Tuhan dan pengurus yang memberikan atau mengundang saya untuk boleh belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 18. 1 Korintus pasal 9 ayat 11 sampai 18. Sepanjang khotbah kita akan membaca beberapa ayat dari 1 Korintus pasal 8 dan 9, dan saya mengharapkan saudara tidak menutup Alkitab saudara atau tetap memperhatikan Alkitab elektronik saudara. 1 Korintus 9 ayat 11 sampai 18. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi, maksudnya dukungan dalam bentuk dana, uang dari kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami, Paulus sebagai pendiri jemaat Korintus, mempunyai hak yang lebih besar? Namun kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami menimbulkan rintangan bagi pemberitaan Injil.
Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Namun aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan demikian, sebab lebih baik aku mati daripada berbuat seperti itu. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara, wisata kuliner sekarang menjadi banyak hiburan atau hal yang dikejar atau yang dituju oleh banyak orang. Ya. Setelah pandemi selama 2,5-3 tahun kita tidak boleh ketemu orang, takut kalau ketemu orang, menghindari kerumunan. Sekarang semua ya, kalau ada restoran yang ramai justru malah penasaran gitu kan. Mau coba restoran baru, ramai, orang ngantri, mau datang ya. Saya dari Malang seringkali kurang update justru tentang restoran yang baru, kafe yang baru daripada orang Surabaya gitu ya. Ada berapa kali ada teman kasih tahu ada kafe jalan ini, kafe ini, rumah makan ini, kami nggak tahu ada. Justru orang Surabaya yang pada berbondong-bondong. Nah, saudara, budaya makan bersama juga merupakan budaya yang penting dalam dunia atau masyarakat pada waktu itu ketika Paulus hidup. Juga di kota Korintus. Dan makan bersama menjadi sebuah bentuk sosialisasi di antara mereka, terutama mereka yang hidup di dalam kalangan high class. Mereka yang orang-orang kaya, orang-orang yang terhormat, memiliki status sosial yang tinggi. Mereka saling mengundang kolega mereka, teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka di rumah-rumah mereka, tapi juga seringkali mengundang makan bersama di kuil-kuil mereka. Di kuil-kuil penyembahan berhala. Kalau kita melihat misalnya dalam penemuan arkeologi ada satu kuil di kota Korintus yang ditemukan oleh arkeolog ketika digali lalu kemudian disingkapkan, kan mereka kalau bisa arkeolog itu membersihkan dari timbunan-timbunan untuk tahu bangunan yang asli seperti apa gitu ya. Dan ditemukan di sebuah kuil dewa Asklepios atau dewa penyembuh, ada 3 ruangan makan yang ada di kuil itu. Ya. Jadi kuil itu bukan cuma tempat ibadah, tapi juga tempat untuk berkumpul, tempat untuk bersosialisasi, dan bukan cuma makan-makan biasa seperti gereja makan berjamuan kasih, tapi mereka seringkali makan dengan pesta pora, makan dengan mabuk-mabukan, bahkan makan juga dengan mengundang pelacur-pelacur untuk melakukan imoralitas. Nah, saudara sekalian, jemaat Korintus yang kaya, karena memang undangan-undangan ini hanya untuk mereka yang kaya dan terhormat secara sosial, mereka seringkali juga diundang makan bersama-sama dengan atau oleh teman-teman mereka, teman bisnis mereka, sesama pekerja, sesama pedagang, sesama perajin. Mereka punya perkumpulan-perkumpulan, asosiasi-asosiasi dagang. Mereka seringkali mengundang teman-teman mereka untuk makan bersama di ruang-ruang makan di kuil-kuil di kota Korintus. Namun sayang sekali saudara sekalian bahwa mereka bukan cuma makan ketika mereka ada di kuil-kuil itu,
tapi mereka juga beribadah menyembah dewa-dewa, berhala-berhala mereka di kuil-kuil itu. Ketika orang-orang Kristen kaya dan terhormat memenuhi undangan dari teman-teman mereka untuk makan bersama di kuil-kuil, ruang-ruang makan di kuil-kuil di kota Korintus, di dalam acara makan itu ada juga acara penyembahan kepada dewa-dewa, berhala-berhala. Dan mereka juga ikut ada di situ bersama-sama dengan teman-teman mereka yang belum percaya. Tindakan ini Paulus katakan sebagai tindakan yang telah membuat banyak orang jatuh. Mari kita lihat misalnya 1 Korintus pasal 8 ayat 9. Nah, saudara, untuk menegur tindakan ini Paulus menulis dengan panjang lebar dari mulai pasal 8 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 1. Nanti kalau Bapak Ibu ada di rumah bisa membaca ya. Saya sampai sekarang masih senang membaca Alkitab fisik ya, karena kalau kita membaca Alkitab dalam bentuk fisik kita bisa tahu. Kita bisa balik-balikan ya. Bagian sebelumnya, bagian sudahnya, hubungannya apa. Kalau handphone kan nggak tahu, nggak bisa dibalik-balik ya, nggak bisa tahu konteksnya yang lebih luas gitu ya. Nah, kalau saudara lihat pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat 1, semua itu adalah dalam sebuah tema yang sama. Yaitu Paulus sedang menegur jemaat-jemaat Korintus kaya ini yang mau memenuhi undangan teman-teman mereka yang kaya di kuil-kuil, tapi mereka juga terlibat dalam penyembahan itu. Dan Paulus menegur mereka, ya, pasal 8 ayat 9. Namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara, mereka ketika mereka mengikuti undangan-undangan makan itu, mereka telah menjadi batu sandungan. Mereka telah menjadi perintang bagi orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Orang yang sudah percaya bisa berkata, loh, katanya kita harus menyembah kepada Allah yang benar. Kenapa ada orang-orang Kristen yang ikut terlibat berpartisipasi dalam acara-acara di kuil-kuil yang juga ada penyembahan berhala-berhala? Buat orang yang belum percaya pun bisa mempertanyakan, katanya agama Kristen tidak menyembah dewa-dewa. Katanya agama Kristen atau iman Kristen tidak menyembah berhala-berhala, hanya menyembah kepada Yesus Kristus. Sekalian, mereka ini adalah orang-orang kaya. Karena mereka kaya, mereka merasa punya kebebasan. Mereka merasa mereka punya hak. Karena privilege ini tidak dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu yang lain ya. Pada waktu itu secara demografi orang kaya itu sangat sedikit. Ya mungkin 10%. Dan sisanya 80% itu adalah orang-orang miskin, para budak, orang-orang rendahan secara ekonomi, sosial. Mereka adalah orang-orang yang punya privilege. Mereka adalah orang-orang yang punya hak istimewa. Dan mereka merasa kami berhak kok. Kami berhak datang ke situ. Dan Paulus menegur mereka dan mengatakan, jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, saudara, untuk menjelaskan kepada mereka tentang pentingnya melepaskan hak supaya Injil itu diberitakan, maka Paulus memberikan contoh dirinya sendiri. Dia tidak bicara mengenai orang lain, dia tidak menggurui, dia memberikan contoh. Aku Paulus sebagai seorang rasul, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah, pasal 9 menjelaskan. Aku Paulus, dan juga teks yang kita baca tadi, seorang rasul, seorang yang mengajar, seorang yang memberitakan Injil. Seorang rasul berhak untuk mendapatkan dukungan, support dari jemaat yang dia layani. Tadi kita baca, Alkitab mengatakan orang yang melayani mezbah berhak mendapatkan bagian daripada pelayanan itu. Seorang rasul, seorang memberita Injil berhak untuk mendapatkan dukungan itu. Tetapi Paulus mengatakan, aku tidak mau melakukannya supaya jangan kami menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil. Saya bacakan lagi ayat 12, pasal 9. Pasal 9 kita baca ayat 12.
Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu, dukungan finansial dari kamu, bukankah kami sebagai Paulus, sebagai pendiri jemaat Korintus mempunyai hak yang lebih besar? Namun kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami menimbulkan rintangan bagi pemberitaan Injil. Saudara, apa maksudnya ini? Mengapa ketika Paulus mendapatkan atau menerima haknya dengan mendapatkan dukungan keuangan dari jemaat Korintus, itu berarti dia menjadi perintang bagi pekabaran Injil? Memang tidak disebutkan secara jelas yang dimaksudkan, tetapi para penafsir mengatakan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang sedang dalam perpecahan. Ada kelompok-kelompok dalam jemaat Korintus dan mereka adalah orang-orang kaya yang berseteru. Ada yang mengadukan ke pengadilan perdata, ya, ada yang berkonflik, ada kelompok-kelompok yang memfavoritkan Paulus, ada yang memfavoritkan Apolos karena Apolos seorang yang fasih lidah, dia seorang retoris, seorang ahli pidato yang cakap, ada yang memfavoritkan Petrus, ada yang mengatakan kami kelompok Kristus bukan kelompok-kelompok yang lain. Ketika Paulus mendapatkan dukungan dari mereka, sekali lagi ini dalam konteks waktu itu belum ada majelis, ya seperti sekarang, di mana hamba Tuhan mendapatkan dukungan, tunjangan hidup dari majelis, tapi dalam bentuk gereja, dalam bentuk rumah, ya. Mereka beribadah di rumah-rumah, kira-kira 20-40 orang setiap rumah, dan itu tergantung besar kecil dari rumah yang dipakai. Nah, saudara, ketika Paulus mau mendapatkan imbalan atas pekabaran Injil, atas pemberitaan Injil sebagai seorang rasul dari satu kelompok, maka itu bisa menjadi gunjingan atau menjadi senjata bagi kelompok yang lain. Ya. Satu sisi kelompok yang memfavoritkan Paulus bisa mengatakan Paulus adalah seorang yang mendukung kami karena dia menerima dukungan dari kami, dukungan keuangan dari kami. Tapi kelompok yang memusuhi kelompok Paulus bisa mengatakan itu tokoh junjungan kamu, rasul junjungan kamu, cuma harga dirinya atau pelayanannya cuma sebesar uang. Ya. Dia mau melayani karena dia dibayar. Coba kalau dia nggak dibayar, dia nggak akan melayani. Jadi Paulus demi untuk tidak membuat kelompok-kelompok ini semakin berseteru dengan memakai namanya, demi supaya dia tidak bisa diatur-atur oleh kelompok ini, gitu ya. Karena pada waktu itu budaya hutang budi sampai sekarang juga pasti sangat kuat sekali. Ya, ada peribahasa mengatakan hutang budi dibawa mati, gitu kan ya. Ketika Paulus mendapatkan dukungan keuangan dari satu kelompok yang bertikai, maka ketika mereka minta perlindungan, minta justifikasi, minta konfirmasi dari Paulus, Paulus juga sungkan untuk berkata tidak, gitu kan. Saudara, Paulus mengatakan aku melepaskan hak itu demi Injil. Aku tidak mau meskipun aku punya hak untuk mendapatkan dukungan keuangan daripada kamu semua, tapi aku dengan sengaja tidak pernah menggunakan hak itu. Saudara, kalau kita membaca surat Filipi pasal 4, ya, di sana Paulus mengatakan dia berterima kasih kepada jemaat Filipi. Karena melalui Epafroditus, jemaat ini sudah memberikan dukungan keuangan bagi Paulus. Paling sedikit 2 kali Paulus terima. Kenapa untuk jemaat Filipi Paulus terima, sedangkan Korintus tidak mau terima? Karena Paulus tahu, pertama jemaat Filipi jemaat yang miskin. Mereka itu kebanyakan budak, orang-orang para veteran perang, mereka tidak punya keuangan, mereka tidak punya status sosial, kekayaan seperti orang-orang kaya di jemaat Korintus. Dan juga jemaat Filipi memberi dengan ketulusan hati, bukan ada agenda-agenda tersembunyi seperti jemaat-jemaat Korintus, sehingga Paulus menerima. Tetapi bagi jemaat Korintus, Paulus mengatakan, aku tidak mau menggunakan hakku, karena ketika aku menggunakan hakku itu, aku bisa menjadi batu sandungan. Misalnya dikatakan Paulus itu rasul bayaran, Paulus itu menjual dirinya untuk uang dan sebagainya. Dia mau melayani, dia memberitakan Injil karena dibayar dan seterusnya. Dia tidak mau menggunakan haknya supaya dia tidak merintangi Injil.
Tapi sebaliknya saudara sekalian, jemaat Korintus yang kaya ini justru mau menggenggam, mau memegang hak mereka dan mengatakan ini hak saya. Saya mau pergi ke undangan makan dimanapun, di kuil manapun, itu hak saya. Mengenai orang-orang lain yang bisa jatuh iman mereka karena melihat kami itu, kami tidak peduli. Saudara bisa melihat kontrasnya bukan? Ya, Paulus meskipun dia berhak, tapi dia melepaskan hak itu supaya dia tidak menjadi perintang Injil. Satu sisi ada orang-orang Korintus yang kaya ini merasa berhak dan merasa bebas melakukan apapun juga karena mereka orang kaya, mereka punya kedudukan dalam status sosial dan tindakan mereka itu telah menjadi batu sandungan dan perintang Injil. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah panggilan untuk memberitakan Injil, ya. Hidup yang berbagi Injil. Yang pertama untuk bisa berbagi Injil adalah kita harus mau diubah oleh Injil. Injil Kristus harus menjadi passion, panggilan kita, kerinduan kita, dan menjadi hal yang utama dalam diri kita, sehingga hidup kita ini boleh diubah dan orang lain boleh melihat itu, sehingga hidup kita tidak menjadi perintang akan Injil. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu di tempat kami di STT saat ada kedatangan pelayan, ya, mereka itu sedang men-sharingkan dari sebuah badan misi tentang pelayanan bagi buruh migran atau TKW yang ada di Hong Kong, ya, karena begitu banyak TKW dan di Hong Kong yang perlu dilayani. Dan salah satu orang yang berbicara dalam sharing misi itu adalah seorang mantan TKW di Hong Kong yang sekarang sedang studi teologi di sebuah sekolah teologi, yang memang dia punya beban panggilan untuk kembali lagi ke Hong Kong untuk memberitakan Injil kepada para TKW di sana. Nah, saudara, dia menceritakan bagaimana dia bertobat karena dia latar belakangnya bukan seorang Kristen, dari agama yang lain, dan dia menceritakan bahwa sesungguhnya awalnya dia itu tidak pernah terpikir untuk menjadi orang Kristen. Bahkan dia membenci orang Kristen. Karena berulang kali selama bertahun-tahun dia bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga dari keluarga-keluarga Kristen. Bukan cuma mereka adalah orang-orang yang setiap minggu rajin beribadah, tapi mereka adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan, menjadi aktivis, menjadi majelis, menjadi pengurus dan seterusnya. Tetapi ibu ini melihat setiap hari kehidupan mereka tidak seperti memancarkan iman Kristen. Dia berulang kali mendapat majikan yang tidak memperlakukan dia secara manusiawi. Sehingga dia berkata, apa orang Kristen seperti ini? Ya. Dan bersyukur ketika dia di Hong Kong, dia diterima oleh sebuah komunitas TKW Kristen dan dia merasakan kasih Tuhan. Tetapi saudara sekalian, apakah kehidupan kita boleh memancarkan Injil? Dan yang melihat itu bukan orang yang jauh. Ya, seringkali pemberitaan Injil itu seringkali kita berpikir tentang jadi misionaris yang diutus ke luar negeri atau ke daerah-daerah terpencil, atau memberitakan Injil untuk orang yang kita ketemui di pasar yang kita nggak pernah kenal, ya, untuk orang-orang asing, atau memberitakan Injil untuk misalnya sopir ojol yang kita naiki mobilnya atau kendaraannya. Tidak hanya itu saudara sekalian, tapi justru orang-orang yang setiap hari ketemu dengan kita, yang dekat dengan kita. Apakah mereka melihat ada kuasa Injil itu nyata dalam kehidupan kita? Saya tidak bicara mengenai kehidupan yang sempurna, tanpa dosa, tanpa kesalahan. Tentunya semua orang masih bergumul dalam kesalahan kita. Tapi apakah orang yang mengenal kita dengan dekat dengan kita melihat bahwa betul-betul hidup kita adalah kehidupan yang rindu untuk terus diubahkan oleh Injil, dan mereka melihat perubahan itu? Saudara, saya pernah melayani di sebuah gereja di Jakarta, dan pada waktu itu saya mendengar ada seorang pemudi dari gereja itu yang
menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan dan sedang studi di sekolah teologi. Tetapi kehidupan pemudi itu adalah kehidupan yang sangat sulit. Karena dia dibesarkan dari keluarga, dia 5 atau 6 bersaudara, dia anak paling besar, dibesarkan dari sebuah keluarga yang bukan Kristen. Ketika dia mendengarkan Injil, dia begitu tertarik akan berita Injil, maka dia ke gereja. Ketika dia ke gereja, terutama papanya sangat marah, ya. Dia dipukul, di perempuannya dipukul, bahkan di rumah TV-nya dibanting karena papanya sangat emosional. Pernah juga rambutnya itu dipotong, ya, rambutnya panjang dipotong dengan jadi brondol begitu, ya. Karena supaya dia malu ke gereja dan seterusnya. Tapi tetap pemudi ini memiliki kerinduan untuk terus datang ke gereja. Sampai pada suatu waktu dia mengambil sebuah keputusan yang besar, dia memberi dirinya untuk dibaptis. Meskipun ini suatu hal yang sudah dirahasiakan, tetapi papanya akhirnya dengar juga. Dan papanya sangat marah dan dia mengusir anak ini, ya, pemudi ini keluar dari rumah sampai dia harus tinggal di gereja selama sekian lama. Kemudian setelah sekian lama sudah sekalian relasinya sudah sedikit lebih baik. Dia bisa pulang ke rumah dan seterusnya. Dan papanya pernah mengatakan satu perkataan demikian, saudara sekalian. Aku memang tidak pernah setuju kamu itu pergi ke gereja jadi orang Kristen. Tetapi aku tidak bisa menghalangi kamu untuk ke gereja. Karena aku melihat perubahan hidupmu. Bahwa engkau berbeda dengan adik-adikmu. Bahwa kehidupanmu sudah berubah. Saudara, ini sebuah kesaksian yang hidup. Bahkan lebih dari kata-kata. Karena orang melihat bagaimana kehidupan kita yang dulu sebelum percaya, sekarang menjadi percaya, ada sebuah perubahan. Saudara, anak ini, pemudi ini terus berdoa untuk keluarganya supaya mereka percaya, dan puji Tuhan, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Ya, adik-adiknya terlebih dahulu mulai datang ke gereja, mamanya, ya, diinjili juga, papanya hamba Tuhan juga tidak pernah mau percaya. Tapi satu waktu mamanya itu mendengarkan radio, ya, di Jakarta ada satu radio Kristen namanya Radio Pelita Kasih, RPK FM. Karena mamanya senang mendengarkan lagu, dia dengar, oh ini lagunya kok enak sekali. Lagunya membuat hati saya damai. Lagu apa ini ya? Dia mulai mau tahu lagu Kristen, lagu rohani. Dia mulai mendengarkan khotbah-khotbah. Kemudian oleh sebuah khotbah dia mengambil keputusan jadi orang Kristen. Diam-diam dia ke gereja, dibaptis tanpa suaminya tahu. Selama bertahun-tahun. Ketika saya melayani di gereja itu, saudara sekalian, tiba-tiba suaminya atau papa dari pemudi ini terkena serangan stroke. Dan dia harus koma di rumah sakit berhari-hari. Ketika koma, anak-anaknya terus berdoa, kami juga doakan. Dan sebuah mujizat terjadi. Ketika dia sadar dari koma itu, dia buka matanya, dia bilang kepada anak-anaknya dan istrinya, saya mau ke gereja. Kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Memang sayangnya sampai akhir hidupnya dia belum bisa melayani karena dia harus di kursi roda terus, ya, sampai akhir hidupnya. Tetapi sebuah mujizat terjadi. Sebuah keluarga yang tadinya tidak pernah orang terpikirkan menjadi anak Tuhan, percaya Tuhan. Karena satu orang percaya, maka seluruh keluarga diselamatkan. Dalam pengalaman pelayanan saya tidak sedikit, tidak jarang saya mendengar cerita-cerita seperti ini, saudara sekalian. Karena satu orang, ya, berapa orang berkata kepada saya Pak orang yang pertama percaya di rumah saya. Ketika kehidupan kita diubahkan oleh Injil, ketika hidup kita berfokus, berpusat kepada Injil, maka kita punya kerinduan bukan cuma untuk belajar Injil, tapi juga memberi hidup kita untuk terus diubahkan oleh Injil, dan itu membuat kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Terus sekalian Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, mari kita
baca pasal 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. Ini menjadi ayat mas kita hari ini. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara sekalian, bagi Paulus, memberitakan Injil adalah sebuah panggilannya. Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, kita memang tidak dipanggil seperti Paulus, menjadi misionaris, meninggalkan tempat kita, pergi ke tempat yang jauh untuk memberitakan Injil. Tetapi setiap orang Kristen, jikalau hidup kita diubahkan oleh Injil, maka itu secara otomatis menjadi sebuah gairah dan panggilan dan gaya hidup kita untuk bercerita tentang Yesus. Kita tidak perlu jadi seorang pendeta untuk bisa memberitakan Injil. Ada orang mengatakan, oh saya tidak bisa ngomong apa-apa Pak, ya. Saya tidak pandai bicara. Cerita tentang Tuhan Yesus adalah seperti menceritakan tentang pengalaman kita. Tadi pagi saya cerita mengenai waktu saya liburan sekolah, ya, dengan anak saya, sekeluarga kami mengunjungi sebuah kota di Jawa Tengah. Di situ saya ketemu dengan teman lama kami yang sudah lama tidak ketemu. Ngobrol-ngobrol ya cukup lama, seharian dia jadi tour guide kami di kota itu. Dia cerita di mobilnya. Ya, dia cerita tentang makanannya dan seterusnya. Ini dia cerita bahwa saya itu dulu bertahun-tahun sakit mah, ya, sehingga makan sulit. Tetapi ada seorang teman yang membagikan kepada saya sebuah suplemen. Ya, ini tidak bayar karena dia ini seorang hamba Tuhan dan dia mau berbagi kepada orang lain. Dan dia coba makan suplemen itu selama beberapa lama. Akhirnya sampai sekarang sakit mahnya itu tidak kambuh lagi. Dia cerita juga, dia bilang dia cerita kepada teman saya, si A, si B yang sudah juga sakit mah. Saya bagikan itu suplemennya karena diberikan juga dengan cuma-cuma. Akhirnya dia juga sembuh. Ya. Nah sudah ketika dia bercerita tentang itu, secara otomatis juga saya ingat tentang satu orang yang saya kenal baik, yang juga telah bergumul dengan sakit yang sama bertahun-tahun sampai dia kurus kering karena dia bisa makan. Akhirnya saya bilang, boleh nggak saya minta satu untuk orang ini. Terus saya WA, saya telepon, saya mau nggak ini saya kirim, ya, saya berikan. Katanya baik. Nah saudara, kabar baik atau Injil itu seotomatis itu saudara sekalian. Bahkan yang kita beritakan bukan cuma sebuah obat yang mujarab untuk penyakit kita, bahkan sebuah pengharapan akan kehidupan yang kekal. Jauh lebih serius, jauh lebih penting, jauh membuat kita lebih berapi-api, jauh membuat kita lebih bergairah untuk cerita tentang siapakah Yesus yang kita kenal itu. Bagaimana Yesus sudah mengubah hidup saya. Bagaimana Yesus itu sudah memberikan saya pengharapan. Ya tentu saya katakan tadi, syarat yang utama sebelum kita bisa menjadi pemberita Injil adalah hidup kita mengalami Injil terlebih dahulu. Hidup kita diubahkan oleh Injil terlebih dahulu. Hidup kita berpusat kepada Injil terlebih dahulu. Hidup kita menjadikan Injil yang utama terlebih dahulu. Baru setelah kita mengalami kuasa Allah melalui Injil, kita bisa berbagi secara otomatis. Setelah beberapa minggu yang lalu saya ketemu dengan seorang bapak yang adalah pemimpin dari sebuah yayasan misi yang mengutus utusan-utusan Injil ke daerah-daerah yang sulit. Saya tanya kepada bapak itu bagaimana caranya utusan-utusan bapak itu bisa memenangkan jiwa. Dia katakan sulit Pak, ya sulit. Perlu waktu yang lama sekali karena mereka menginjili kepada daerah-daerah yang suku-suku yang terabaikan. Perlu waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai akhirnya satu orang bisa dibaptis dan seterusnya.
Bagaimana cara mereka? Saya tanya kepada Bapak ini. Caranya adalah hidup bersama-sama dengan orang yang diinjili. Berbagi hidup, berkenalan, mulai menjalin relasi, ya. Kemudian mereka mulai melihat kehidupan yang berbeda. Kok kamu cara hidupnya kok lain ya? Cara pikirnya lain ya? Ini ada sesuatu yang menarik. Dan mereka mulai tanya lagi lebih dalam tentang iman Kristen dan seterusnya akhirnya. Belajar Alkitab bersama-sama selama sekian lama. Nah saudara, kalau kehidupan kita ini berpusat kepada Injil dan kita mau memberi hidup kita diubah, maka orang pasti akan bertanya kepada saudara dan saya. Teman saudara, teman di kantor, teman di tempat kerja kita, atau langganan kita, atau teman bisnis kita, saudara kita, mereka akan bertanya, dulu kamu tidak seperti ini yang saya kenal. Kamu sudah berubah. Boleh nggak saya tahu kenapa? Maka kita dengan senang hati, dengan sukacita kami tentang itu karena Injil Yesus Kristus yang sudah mengubah kehidupan saya. Saudara, hari ini kita belajar tentang hidup yang berbagi Injil. Yang pertama, saudara sekalian, bagaimana hidup kita bisa berbagi Injil? Syaratnya adalah bahwa kita mesti menjadikan Injil itu pusat kehidupan kita. Apakah hidup kita hanya mau diubahkan oleh Injil, atau kita menjadi seperti jemaat Korintus, orang-orang kaya itu yang tidak peduli kalau hidup saya ini bisa menjadi perintang Injil, tidak peduli kalau orang-orang lain bisa mempertanyakan iman Kristen karena kehidupan saya. Ya, banyak orang yang belum percaya bisa bertanya-tanya, kok orang Kristen seperti itu? Ketika mereka mengenal kita lebih dalam sebagai bawahan kita di pekerjaan kita, sebagai rekan kerja kita di kantor kita, sebagai asisten rumah tangga kita atau supir kita, mereka juga bisa bertanya, atau apakah mereka bertanya, kok orang Kristen begitu ya? Bukankah katanya agama Kristen agama kasih, kasihlah musuhmu? Bukankah agama Kristen mengajarkan tentang berbagi, memberi hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika hidup kita berfokus kepada Injil, berpusat kepada Injil, dan hidup kita diubah oleh Injil, maka penginjilan itu menjadi sesuatu yang otomatis. Bukan sesuatu yang terpaksa lagi. Bukan suatu kewajiban lagi, tetapi sebuah gaya hidup, sebuah panggilan yang otomatis kita lakukan. Sesimpel bercerita tentang sebuah obat mujarab atau dokter yang hebat yang sudah memberikan kita obat supaya kita akhirnya sembuh. Bahkan kita harus lebih semangat lagi bercerita tentang siapakah Yesus itu, karena dia memberikan pengharapan jauh lebih besar daripada obat manapun juga dan dokter manapun juga. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang hidup, yang selalu diubahkan oleh Injil, dan sehingga kita boleh berbagi Injil kepada orang lain. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan Paulus yang sudah meneladani Kristus Engkau sendiri, yang sudah melepaskan hak-Mu menjadi dalam kemuliaan-Mu dengan mengenakan kemanusiaan yang hina, supaya kami semua boleh diselamatkan. Bila kami boleh melepaskan hak-hak kami, kadang-kadang kami harus rela untuk berkorban dan melepaskan keegoisan kami untuk mau melakukan apa yang kami anggap baik, kami anggap enak, kami anggap nyaman. Namun dampaknya ada banyak orang yang bahkan meninggalkan iman mereka dan tidak mau bahkan memikirkan, mengenal tentang Injil karena kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk memiliki kehidupan yang terus diubahkan oleh Injil.
kehidupan yang berfokus, berpusat kepada Injil, sehingga ketika hidup kami diubahkan oleh Injil, kami boleh menjadi saluran kabar baik untuk orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang dekat dengan kami. Entah itu rekan kerja kami, teman kuliah kami, saudara kami, anggota keluarga kami, asisten rumah tangga kami, atau supir kami dan orang-orang yang lainnya, setiap hari ketemu dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, persembahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk 2 pokok doa. Pokok doa yang pertama, kita mau berdoa untuk pengurus yang baru GKA Rayon Rungkut ini. Pengurus yang baru yang sudah dipilih dan akan mulai melayani di Januari 2025. Kiranya Tuhan berikan kepada mereka kesehatian satu dengan yang lain untuk melayani bersama-sama, dan juga kerinduan, semangat untuk boleh melayani dan kerjasama dengan hamba Tuhan, dengan jemaat, dengan majelis pusat, supaya pelayanan ini sungguh-sungguh menghasilkan hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk pengurus yang baru. Bapak di surga, kami mau berdoa bersyukur untuk pengurus yang baru yang sudah dipilih dan akan melayani Januari 2026. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kepada mereka kesehatian, kerjasama yang baik, hati seperti Kristus, pikiran Kristus untuk kemuliaan Tuhan, sehingga mereka dengan semangat boleh melayani dan sungguh-sungguh membawa nama Kristus bagi orang-orang yang lain. Doa untuk kerjasama mereka dengan hamba-hamba Tuhan di sini, juga majelis pusat dan jemaat di sini. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan mereka. Yang kedua, kita berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita, khususnya berkaitan dengan peralihan kekuasaan dari pemerintahan yang lama kepada pemerintahan yang baru, supaya semua berjalan dengan aman. Dengan adanya demonstrasi, kiranya tidak ada pihak-pihak yang menyusupi dan membuat keadaan menjadi kacau, dan semuanya kiranya boleh menjadi kedamaian, sehingga pemerintahan yang baru bisa menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya dalam peralihan kepada pemerintahan yang baru, supaya ada keadaan yang damai, keadaan yang aman. Demonstrasi yang sedang berjalan dan akan dilakukan di mana-mana, kiranya Tuhan pakai itu juga menjadi suara Tuhan. Tetapi juga kami mau rindu berdoa kiranya ada ketentraman, keamanan, tidak ada yang mendunggangi, bermaksud jahat untuk boleh mengacaukan suasana dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, sehingga pemerintahan yang baru boleh menjalankan tugasnya sebagai pengayom, pemberi keadilan dan penjamin sosial. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Kami berdoa kiranya jikalau ada di antara kami yang datang di tempat ini juga beribadah secara online, yang sedang dalam pergumulan yang berat dan juga sakit penyakit, kiranya Tuhan yang menjadi penghibur buat mereka. Kiranya Tuhan boleh menjadi penyembuh buat sakit penyakit mereka. Dan mereka boleh terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Inilah doa-doa yang kami panjatkan, dan kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa kami dan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita mengakui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Firman Tuhan telah disampaikan Bapak Ibu. Kiranya firman itu boleh kita lakukan hari lepas hari, bahwa mengabarkan Injil bukanlah sebuah kewajiban tapi sebuah panggilan. Baiklah setiap kita, orang-orang percaya yang telah ditebus Tuhan, kita boleh menjadi pengabar-pengabar Injil yang setia. Sebagai bentuk respon terhadap firman Tuhan, kita akan sama-sama pujikan pujian persembahan kita, dengar Dia panggil nama saya. Sekaligus ini menjadi sebuah tekad kita bahwa ketika Tuhan memanggil kita untuk mengabarkan Injil, jawaban iya yang mesti kita berikan. Jangan ditunda nanti, ya. Baik Bapak Ibu, kita akan pujikan pujian ini sambil petugas persembahan boleh mempersiapkan. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi, oh giranglah. Oh giranglah. Sambil Bapak Ibu kami undang berdiri. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Sekali lagi. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan, berkat yang Tuhan berikan, pertolongan atas pergumulan, dan kami saat ini Tuhan telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang telah kami berikan ini, dan kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh setiap pengurus yang memiliki kewenangan untuk mengelolanya. Dan kiranya persembahan ini juga berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati iman kami, berkati kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengabarkan Injil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Panca. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk saat teduh. Tuhan memberkati.